Ya, Bapak sekalian, jadi yang saya lakukan itu pendampingan ya. Tadi orang-orang yang datang, orang-orang yang sudah mengalami masalah. Otomatis bagaimana supaya mereka kehidupan menjadi baik, itu saya dampingi. Saya kasih panduan tadi loh. Makanya tadi judulnya apa? Panduan kaya. Berarti panduan itu nggak sekali ketemu. Kalau cuma sekali ketemu nggak panduan itu tatap muka. Ya, berarti nanti akan ada panduan secara intensif. Langkah-langkahnya apa saja, itu pasti nanti ada. Maka langkah pertama itu menabur. Ini dalam rangka apa? Menggugurkan program lama dulu. Karena program lama banyak orang adalah menabung. Tidak ada orang menabung jadi kaya. Nanam jagung kan satu, setiap panen jadi berapa? Nanam padi juga satu, setiap panen jadi berlipat-lipat. Di dalam menabur, Tuhan cuma sediakan satu rumus, tidak ada rumus yang lain. Di dalam menabur, rumusnya adalah pelipat gandaan, penjumlahan bertingkat. Itu dalam menabur. Ya. Maka mulai sekarang kalau pengen duit ya mulai nabur duit. Pak, saya kan nabur gak harus uang Pak, saya bisa nabur kebaikan. Ya gue itu kebaikan, tapi kan belum tentu baik yang ditabur. Baik belum tentu benar, ingat-ingat ya. Menurut kita baik, tapi belum tentu benar. Jadi banyak orang, Pak, nabur kan bisa kebaikan. Kebaikanmu belum tentu itu kebenaran. Ya, jadi kalau pengen duit ya naburin duit. Tempatnya terserah, mau manapun silahkan. Tapi selama ini konsep banyak orang menabung itu menahan. Ibaratnya kalau menabung itu padi taruh di lumbung, padinya tambah atau kurang? Kurang, lama-lama habis. Tapi kalau menabur benih padi disebar di sawah, hukumnya bunyinya apa? Siapa menabur pasti menuai. Itu hukum. Siapa menabur pasti menuai. Dan tuaian pasti lebih banyak daripada tabur. Itu hukum. Tapi diingat-ingat, menabur itu di samping benih yang disiapkan, juga lahannya kita lihat dulu. Jangan sampai menabur jatuhnya di bebatuan. Benihnya tumbuh nggak kalau jatuhnya di bebatuan? Nggak tumbuh, ditutuli mano. Gimana oke? Jangan sampai nandur ya menebar benih, ternyata di padang ilalang, akhirnya benih kita nggak tumbuh-tumbuh. Ya, jadi menaburnya boleh dimanapun, tapi pastikan lahan itu lahan yang tadi subur. Kemudian ada pengelola yang baik. Ya nanti subur dong nggak dikelola nanti ya nggak tumbuhnya nggak maksimal. Menabur di balance sebagai pintu pembuka rezeki. Pak, naburnya harus di balance? Tidak harus, silakan. Kalau Anda punya lahan yang subur, silakan Anda nabur sana. Jadi pastikan lahannya tadi lahan yang subur, tanahnya baik. Kemudian dikelola oleh petani-petani yang baik, oleh pengelola-pengelola yang baik. Dan saya pastikan kalau sudah ketemu itu, pasti taburan itu akan bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda. Dan menjadi kehidupan kita menjadi semakin baik dan sangat baik. Kami punya sistem Bapak sekalian. Tadi dalam menabur itu hukumnya pelipat gandaan ya. Contoh, karena tadi orang-orang yang susah tadi, kami ada program menabur. Itu paling kecil 1.200.000. Untuk pertama ditambah 50.000 untuk keanggotaan. Karena kami hanya bisa mendampingi anggota-anggota kami karena kami koperasi. Ya, kami tidak ada rangka mengubah dana masyarakat enggak. Karena orang-orang yang tadi orang susah tadi nabur semua paling kecil 1.250.000. Itu panennya, jadi nabur tempat kami panennya cepat. Hari ini menabur, bulan depan panen. Jadi kalau naburnya tadi 1.200.000, bulan depan panen 100.000 selama 2 tahun. Kan udah 2 kali lipat ya, dari 1.200.000 menjadi 2.400.000. Secara sistem 2 kali lipat, tetapi prakteknya itu ribuan kali lipat. Dan satu-satunya atau langkah pertama untuk kita menjadi kaya, lakukan dulu menabur. Menabur itu apa? Ada benih yang keluar dari dalam hidup kita. Dalam menabur, kalau Bapak Ibu pengen jagung, naburnya apa? Jagung. Kalau pengen padi, naburnya? Pengen duit nggak? Naburnya apa? Semakin penasaran terkait, mohon maaf, rumor akhir-akhir ini berita terkait invest bodong
Ya. Itu hampir tiap hari kita dengar. Otomatis kami ya boleh dikata mungkin calon anggota mestinya ingin tahu tentang legalitas daripada PLN tersebut, Mas. Oke, Pak, tadi di foto itu tadi ada RAT, Pak. Jadi kalau kita udah RAT berarti kita ini legalitasnya udah jelas. Nanti gampang ngecek legalitasnya. Bapak transfer ke rekening koperasi. Kalau nanti rekeningnya masih nama Nicholas itu nggak usah transfer. Tapi kalau rekeningnya atas nama Koperasi Bahana Lintas Nusantara, berarti secara legalitas sudah diverifikasi oleh lembaga yang bersangkutan. Dan saya nggak bisa pesen rekening kayak non rekening atas nama koperasi tanpa mencantumkan legalitas. Ya, jadi kita ini legalitasnya kita mulai tahun 2006, Pak. Tapi kita praktek berkoperasi itu tahun 2008. 2 tahun kita vakum. Karena apa? Waktu itu ketika kita mendirikan koperasi, itu zamannya konversi minyak tanah ke gas. Waktu itu kami membangun koperasi untuk membuat pabrik tabung. Kami sudah bangun pabriknya dan pemerintah waktu itu mau membantu untuk modal kerjanya. Tapi saya tunggu 2 tahun nggak datang-datang modalnya. Akhirnya saya panggil semua anggota pendiri. Ini mau jalan apa nunggu doke si bloro kan itu. Akhirnya tahun 2008 kami putuskan baru mulai berkoperasinya. Kalau perizinannya 2006. Jadi kita udah 15 tahun, Pak. Tadi yang saya ceritakan tadi, yang sekarang punya penghasilan 600 juta per bulan. Dulu karena kehidupannya susah, nabur pertama sama 1.200.000. Panennya 100.000 6 tahun yang lalu. Sekarang panennya per bulan sudah 600 juta. Berapa ribu kali lipat yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Anang dari Cilacap, Pak. Mungkin menindaklanjuti dari teman-teman yang sudah bertanya. Ini pertanyaan dari saya. Ketika kita mau menabur kan kita harus tahu lahannya dulu nih. Ya. Salah satu unit bisnis yang dijalankan PLN itu contohnya apa, Pak? Karena kalau dilihat dari perhitungan persentase, mungkin kalau secara konvensional ini bisa dibilang lebih tinggi dari bisnis konvensional, Pak. Ini sekelas-kelas banking atau hedge funding manager atau hedge funding juga di bidang investasi keuangan seperti mungkin forex dan lain-lain. Itu pun bisa seperti ini pengembalian return-nya. Cuma ada resiko besar juga, Pak. Nah, pertanyaan dari saya sih, berikan kita nih beberapa unit bisnis yang dijalankan dari BNN sehingga kita lebih mantap dan yakin itu, Pak. Oke. Selama ini banyak orang selalu yang dipakai patokan adalah perbankan. Ingat-ingat ya, perbankan itu sebenarnya bisa mengasih hasil lebih besar daripada kita. Tapi perbankan selama ini masih orientasinya ke dalam. Untuk bayar karyawan berapa, untuk gedung itu berapa. Oke, kita kasih hitung-hitungan yang sederhana. Saya nggak usah bicara yang digital, yang konvensional. Anggaplah dari bisnis saya ini, saya punya keuntungan 10%. Anggaplah dari keuntungan usaha saya itu, saya punya keuntungan 10%. Kalau saya punya keuntungan 10%, saya pakai untuk berbagi 4,166%. Kira-kira masih kaya saya nggak? Masih kan? Saya masih punya sisa banyak loh. Itu loh. Nah, selama ini kenapa banyak orang, banyak pengusaha punya usaha seperti saya tapi kehidupannya tidak baik? Karena banyak orang berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka egoisme, bicara untuk dirinya sendiri. Tetapi PLN, saya sebagai seorang konsultan, saya mulai berpikir untuk banyak orang. Karena saya tahu hukum tadi, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa dibaca? Ya. Jadi kita punya next yang sebelumnya. Saya punya PT Prioritas Duraya bergerak di bidang trading mata uang digital. Kemudian ada Nusantara Mart di bidang minimarket. Ada Nusantara Mobilindo, dealer mobil. Ada Selera Nusantara itu restoran, Klinik Sehat Nusantara itu klinik kesehatan, Gria Nusantara itu perumahan, kemudian toko emas dan berlian, ada tour and travel, umroh dan haji, dan alhamdulillah setelah pandemi
Kita sudah memberangkatkan 1.000 jamaah lebih, semuanya nyaman. Umroh bersama perusahaan kami dalam 1 tahun sudah ada jadwalnya. Dan tiket selama 1 tahun sudah saya bayar dulu. Tadi saya baru dengar pagi tadi ada biro umroh yang menipu 90 miliar, 100 miliar malah ya. Tetapi di BLN perjalanan 1 tahun tiketnya sudah tak bayar di depan. Jadi memberi kepastian untuk jamaahnya berangkat dengan tenang. Itu mungkin satu-satunya perusahaan umroh yang sudah kontrak tiket selama 1 tahun dan sudah ada jadwal rutin pemberangkatan. Oke, kemudian saya punya PT Embun Pagi Nusantara yang nanti memproduksi air kesehatan. Air kami air yang luar biasa. Banyak orang yang sakit berat sembuh. Ya, kemarin testimoni yang keluar darah ketika minum itu. Kemudian ada orang yang mau makan susah, ketika minum itu belum setengah botol sudah sembuh. Testimoninya luar biasa. Ya, nanti next kita akan ajak tim airnya itu yang membantu banyak orang dalam hal kesehatan. Bahkan untuk ibu-ibu, kerutan di wajah 3 menit hilang, kantong mata di wajah 3 menit hilang. Ya. Nah, ini menjadi berkah bagi banyak orang. Nanti dilihat testimoni YouTube-nya dan kabarnya tadi, ya, bagus sekali ya. Sore ini saya meniatkan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Tadi pagi saya ditelepon manajemen. Ya, Inkopat seluruh Jawa Tengah, sebetulnya dikasih seluruh Indonesia. Sorry, kita mengambil hanya Pulau Jawa saja. Pangdam seluruh Jawa, Kodam seluruh Jawa. PT Embun Pagi Nusantara dapat kontrak untuk menyediakan air minum seluruh Kodam di Pulau Jawa. Kemudian saya juga punya radio, kemudian BLN World. Ini kita punya bisnis yang skala internasional. Termasuk kemarin saya kesini melepas keberangkatan, ya, 1 kontainer ikan. Kita ekspor ikan ke Cina. Dan kabar baiknya nanti untuk nelayan di Cilacap, nanti semua produksinya kita akan tampung. Ya. Semua sejahtera bersama. Saya tidak pernah berpikir ketika saya menabur. Selalu saya manai setiap uang yang keluar dari dalam hidup. Uang ini bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, nanti dimulai yang nanti ketika pengen pendampingan, ya, mulai menabur. Langkah pertama adalah menabur. Dan tadi passwordnya menabur di BLN sebagai pintu pembuka rezeki. Tadi orang-orang yang susah, orang-orang yang terpuruk, pintu-pintu rezekinya kebuka. Pelajarannya apa? Bapak sekalian, selama ini banyak orang melihat rezeki itu hanya dari sumber-sumber yang terduga saja. Ya, banyak orang melihat rezeki itu hanya dari sumber-sumber yang terduga saja. Hanya dari 1-2 pintu. Gini apa nggih? Misalnya pegawai, ya sumber rezekinya dari gajinya kan itu. Selama ini banyak orang menganggap rezeki hanya dari sumber-sumber yang terduga saja. Nanti di BLN ketika sudah menabur, saya akan ajarkan bagaimana mengakses pintu-pintu yang lain. Ya, Tuhan punya berjuta-juta pintu untuk memberkati kita. Tapi seringkali kita cuma melihat 1-2 pintu. Dan saya 1-2 pintu itu udah karaten. Nah, bikin stres nggak kira-kira? Bikin stres. Tuhan punya berjuta-juta pintu untuk memberkahi kita semua. Jadi selama ini banyak orang lama di penabungnya gitu loh. Makanya benihnya ngantiran duit. Tapi kalau mau panen mulai menabur hari ini. Silakan naburnya boleh dimanapun. Asal pastikan lahannya itu sudah subur.